aja ya 2,5. Kalau zakat penghasilan atau zakat penghasilan itu kalau penghasilannya di atas, halo Bu Des, Mbak M, iya. Iya, kalau penghasilannya di atas 6,8 juta total, misalnya dari kos-kosan sekian kayak gitu ya, dari gaji sekian, minimal 6,8 juta wajib zakat 2,5% ya. Mbak Yusma, Bunda Alfian, Mbak Rini, iya teman-teman ya. Oke, bolehkah jadi perantara jual beli tanah? Boleh, itu namanya ujroh jasa. Seperti aku perantara jual beli Quran, jual beli madu, sama ya, sama saja. Perbedaan zakat dan sedekah jelas beda. Zakat itu 2,5%. Ada jenis-jenis zakat. Zakat harus dijelaskan kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah. Kalau sementara sedekah itu nggak ada aturannya, diserahkan ke siapapun boleh, ke non muslim boleh, ya, ke kucing boleh, traktir teman boleh, itu sedekah. Kalau sedekah itu apapun yang menyenangkan hati orang lain, tidak hanya berupa uang, apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah, itulah yang dinamakan dengan sedekah. Tapi kalau zakat dia masing-masing banyak sekali ketentuannya. Ya, kemarin zakat udah aku jelaskan. Kemarin teman-teman hadir di live. Gimana cara ngitung gaji bulanan plus bonus? Dihitung aja, teman-teman ya. Apakah mau dijelasin lagi nih zakat mulu? Kita nih hampir tiap malam sudah ini. Apakah boleh jualan mengambil untung yang banyak? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah ditumpuk, teman-teman ya. Yang nggak boleh itu adalah ditumpuk. Misalnya barang langka gitu ya, barang langka lalu kita tumpuk, wah pas barangnya langka baru kita keluarkan jus dengan harga mahal, itu yang nggak boleh, namanya monopoli pasar ya. Kirim doa apakah harus pakai bin atau binti? Nggak harus teman-teman ya. Kalau nabung sudah lebih 1 tahun harus bayar zakat mal. Ya, halo Mbak Eli, kalau di atas 85 gram emas ya, atau di atas 1 gram tuh katakanlah 1 juta. Berarti 8 di atas 85 juta wajib zakat. Penjualan itu setelah dipotong modal, setelah dipotong sewa ruko, berapa sisanya? Itulah yang wajib zakat. Kak, kurma, iya. Oke. Gitu teman-teman ya. Aku dikejar-kejar sama si kurma guys. Jadi gini guys. Zakat itu ada 3 ya teman. Zakat itu ada 3. Zakat itu ada 2. Zakat fitrah dan zakat mal. Halo Mbak Bes ya. Aku ulang ya. Kalau zakat fitrah jelas kita berikan nanti ketika kita mau Idul Fitri. Tapi kalau zakat harta atau zakat mal itu macam-macam ya modelnya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah zakat profesi, ya berapapun uang yang kita hasilkan dari profesi kita, misalnya dari gaji 5 juta, kemudian dari jualan offline 5 juta, sewa ruko 5 juta, sisalah jadilah dia 15 juta. Nah selagi di atas 6,8 juta maka wajib zakat 2,5%. Berarti 15 juta kali 15 juta kali 2,5%. Keluarkan 2,5%. Nah walaupun kita masih ada hutang ke bank, misalnya hutang mobil, tetap wajib zakat karena hutangnya bukan untuk kebutuhan pokok tapi untuk kebutuhan tersier. Yang kedua adalah zakat emas. Zakat emas ini terbagi 2. Ya, ada yang namanya zakat emas batangan. Kalau zakat emas batangan minimal 85 gram emas, wajib zakat 2,5% ya, dikeluarkan setiap tahun. Sementara kalau zakat perhiasan di atas 85 gram emas, wajib zakat 2,5% sekali seumur hidup. Caranya gimana? Katakan harga emas 1 juta. Lalu kemudian 1 gram emas itu 1 juta gitu ya. Lalu kemudian 85 gram berarti 85 juta gitu ya. Ambil aja bilangan jumlahnya teman-teman ya. Bilangan jumlahnya 2,5% dari 85 juta berapa gitu ya. Nah zakat tabungan gitu juga. Minimal di atas 85 gram emas wajib zakat 2,5%. Bolehkah baca sholawat dalam hati? Nggak apa-apa Pak, dalam hati nggak usah pakai toa, nggak usah Pak. Gimana mandi kalau habis junub datang bulan? Cara mandinya atau gimana maksudnya teman-teman? Mandi ya mandi aja teman-teman ya. Zakat dia ada mandi wilayah, mandi junub, mandi haid, mandi wiladah, mandi junub, mandi haid, mandi nifas ya teman-teman ya.
Sekarang saya nyimak aja. Iya. Zah, doa untuk suami agar sholat subuhnya rajin gimana? Banyak doanya. Allahumma hablana milladunka rahmata, atau pakai bahasa Indonesia aja. Teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Salam kanan salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah, ya. Zakat emas 2,5% dari 10 gram, dari minimal 85 gram, ya. Sholat rambut diikat nggak boleh, tapi untuk laki-laki doang, ya. Perempuan ya boleh lah besti, ya. Perempuan nggak diikat, wow, wah ya. Zah, Ramadan 30 atau 29, belum tahu Mbak, kita belum ada keputusan pemerintah, ya. Kita tunggu, ya. Zah, ada apa Zah? Misal punya rumah 3 rumah beda provinsi dan lebih dari 85 kilo, jamak kosor bisa dilaksanakan? Bisa dong, bisa. Halo Mbak Jacqueline, iya. Zah, tahiyat pakai Sayyidina apa yang enggak, yang bener? Dua-duanya bener. Ustazah Nela Luki kece. Satu lagi, Ustazah Nela Luki keren, sama-sama oke. Pakai Sayyidina atau tidak sama, nggak ada masalah. Oke, iya berserak dia ya teman-teman, ya. Sholat witir 3 rakaat 1 kali salam. 3 rakaat 1 kali salam boleh. Tapi kalau teman-teman ragu, 2 rakaat aja lah guys. 2 rakaat dan 1 rakaat. 2 kali salam maksudnya. 2 kali salam maksudnya. Lebih gampang guys. Ya, sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi kalau mau 3 rakaat 1 kali salam boleh juga gitu ya. 3 rakaat 1 kali salam boleh juga. Tapi caranya repot ya. Cara pertama adalah harus ayat pendek setiap rakaat sampai rakaat ketiga. Yang kedua, tidak ada tahiyat awal kayak sholat maghrib. Dia langsung tegak. Takutnya teman-teman nanti kayak sholat maghrib jadinya. Ya bagusnya 2 dan 1 aja. Doa, halo Mbak Yunita, doa sujud terakhir harus berapa kali yang dibaca? Terserah teman-teman, tidak ada masalah. Tapi jangan lama betul, tertidur pula nanti. Mau pesan madunya? Boleh jam 9 nanti ya, atau 9 kurang kita buka keranjangnya ya. Madu, siap ya. Ustazah, hukumnya orang jazah ke kuburan. Maksudnya gimana Mbak Wiwit? Zah, wanita sholat kelihatan telapak kakinya. Apa aku harus menutup telapak kakinya? Kalau teman-teman bisa ngelihat, ya tutup aja, nggak ada masalah. Apa doa jika ditipu secara online? Ya makanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mau minyak wangi? Iya. Nengok aku nanya madu, nanya minyak wangi. Nanti ya jam 9 atau 9 kurang ya teman-teman ya. Ada minyak wangi, ada madu, ada parfum sejadah. Wah, mantap ya. Coba catat dulu guys ya. Catat dulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Lupa kunut, maksudnya apa Mbak? Lupa kunut Mbak. Ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu adalah doa untuk terhindar dari orang yang menipu, orang zolim, ya, doa untuk orang-orang yang jahat, para penipu, jin, setan, asal nggak susah ngengsot aja ya guys ya. Pokoknya terhindar dari itu, nih dibaca doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya kan? Temanku masih ngeledekin aku soal hantu yang disability itu guys. Aku diledekin terus di offline. Kalau sedekah di masjid untuk orang tua yang meninggal, terus kita minta jamaah masjid mendoakan mereka, boleh. Itu namanya wasilah. Ya, wanita hamil ke kuburan gak ada masalah. Iya, itu namanya wasilah. Iya, puasa dipijit ya nggak apa-apa. Ya, Zah, kalau zakat penghasilan tiap bulan apa setahun sekali? Tiap bulan boleh, setahun sekali juga boleh. Misalnya dalam 10 juta, wajib zakat 250.000. Bisa per bulan, bisa per 3 bulan, bisa per tahun. Tidak ada masalah. Ya, cuman saran aku tetap per bulan supaya kita terbiasa untuk memberi. Jadi kita terbiasa untuk memberi sehingga
kita itu lebih lunak hatinya. Jadi memberi itu harus dibiasakan. Makanya letak uang tuh jangan di hati. Letak uang itu di tangan. Kalau letak uangnya dalam hati, uangnya keluar, hati sakit. Tapi kalau letak uangnya di tangan, uangnya keluar, hati biasa-biasa aja. Oke? Satu Ramadan jatuh pada hari apa? Kita tunggu ya teman-teman ya. Sepertinya Selasa teman-teman ya. Coba kita lihat nanti ya. Sebentar ya guys. Oke. Pemerintah hari apa yo? Oke. Sholat jamak takdim maghrib isya niatnya gimana? Sengaja aku sholat jamak takdim maghrib jamak takdim maghrib isya lillahi ta'ala. Ya itu doanya ya. Belum jelas tentang kepada siapa zakat emas diberikan. Mari kita perjelas. Semua zakat itu dilakukan dengan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah mu'alaf. Yang keempat adalah fisabilillah, ya kayak anak pesantren itu fisabilillah. Cari aja teman-teman ya. Tapi kalau nggak ketemu orang yang berhak kita berikan zakat, teman-teman datang aja ke masjid, ambil bakul gitu ya. Ambil duit, masukkan ke kotak bakul yang bacaannya fakir miskin, masukkan. Tuh, zakat ya. Nanti kan dia serahkan itu ke fakir miskin. Apa kabar teman-teman, sudah makan malam belum? Aku kebanyakan makan lagi nih ya. Karena Mbak Rosita sudah ini, iya. Aduh banyak makan hari ini, banyak ngemil ya, sehingga aku apa ya guys ya, gitulah pokoknya ya. Oke, Ustazah, kalau kita puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, hukumnya gimana? Bagi teman-teman yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, teman-teman boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, kecuali tanggal 30 Sya'ban. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman tidak terbiasa puasa sebelumnya, lalu kemudian ingin puasa setelah nisfu Sya'ban, itu nggak boleh. Ya. Kalau wanita haid boleh ke kuburan nggak? Perbedaan madhab, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tapi wanita boleh ke kuburan nggak? Itu boleh ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang dibolehkan. Kemarin saya beli 2 madu, yang satu udah dibuka, yang satu belum. Tapi kenapa yang belum dibuka menggelembung? Di menggelembung itu wajar karena cuaca panas tuh. Menggelembung itu nanti hati-hati kalau dibuka dia akan keluar gas. Ini dari perut madunya. Tuh, aku ada yang menggelembung, ada yang tidak. Di luar yang aku taruh dekat dapur itu tidak menggelembung. Di kamar ini menggelembung karena cuaca panas, ya, karena udara. Ya, nggak apa-apa, bagus menggelembung ya. Tanda dia sehat ya. Boleh, itu tanda dia ada nanti yang menggelembung hati-hati waktu dibuka ya, dia meledak sedikit lah. Tapi tidak kayak rudal Hamas, tidak pakai korban lah ya. Siap, semangat ya yang sudah cewa madu ya. Berdosakah tindik lebih dari 2 tapi kemana-mana pakai hijab? Gak boleh, itu menyamai orang Yahudi. Kalau habis bayar fidyah dong untuk yang tidak bisa bahas. Oke, bayar fidyah dong untuk yang tidak bisa. Halo Mbak Alia, mengganti puasa. Fidyah itu membayar mengganti dengan 1,4 kilogram beras per harinya ya teman-teman ya. Berapa harga beras 1 kilo? Teman-teman jawablah, aku jangan ditanya harga beras guys, nggak update aku pengen update harga beras, udah aku ingat lupa juga aku ya. Jadi 1,4 kilogram beras per harinya. Misalnya pura-puranya aja lah, misalnya 25.000 ya. Kali 30 hari berapa dia? Kasihlah ke fakir miskin ya teman-teman ya. Ya udah gitu aja caranya ya. Misalnya 25.000 kali 30 hari, boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk beras ya. Perut lebah kali bukan perut madu, iya juga ya. Perut lebah guys, cincin lah. Iya, maduku tak pindahin ke botol beling. Siap Mbak Risti, Masya Allah ya. Siap ya. 17.000, 16.000 per kilo, iya. Kayaknya itu betul lah. Kayaknya segitulah ya. Kayak gitulah. Aku pengen tahu harga beras tapi ya
Ya, slow lah guys dari perut lebah. Ini efek kemanjangan makan ini. Ustazah, kalau kodok sama seperti sholat biasa. Ya, tapi kodok itu kalau ingat jumlahnya ya. Kalau nggak ingat nggak pak, nggak bisa ya. Ustazah kalau habis minum madu, kalau minum obat dikasih jarak 1 jam aja. Ya, siap. Kalau orang lagi sakit terus nggak bisa puasa, boleh nggak diganti bayar fidyah? Tergantung sakitnya apa. Perhatikan, orang yang sakit dan boleh mengganti puasa itu hanyalah orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh, dan atau setiap puasa dia sakit. Halo Mbak Teh Bintang, setiap puasa dia sakit. Tapi kalau sakitnya kayak sakit kronis, ya madu sebentar lagi ya teman-teman ya, madu jam 9 kurang ya. Misalnya kalau dia adalah sakit kayak COVID, dia ada harapan sembuh. 1 tahun dia mengganti, maka dia harus ganti. Dia yang orang sakit boleh bayar fidyah itu adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit. Ya, ada orang yang setiap berpuasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, maka dia boleh bayar fidyah. Ustazah, aura wajahmu bersih sekali, efek dari amin. Ya, siap Mbak Devi. Ya. Kenapa bisa begitu apa? Kalau puasa ketelan dahak batal nggak? Ya enggak teman-teman ya enggak ya. Oke, Zah sedekah subuh saya masukkan ke dalam toples. Maunya dibuka pas bulan Muharram untuk anak yatim. Boleh nggak ada masalah. Asal jangan saat toples-toplesnya hilang ya. Jamnya keren, siap. Ada nih Satria baju hitam erek. Ada teman jamaah aku ya. Dia pengen sekali umroh ya. Jadi dia kerja di pasar teman-teman ya, dia kerja di pasar gitu ya. Jadi setiap dia pulang ke rumahnya itu suaraku memang serak begini ya. Ya, setiap dia pulang ke rumahnya dia masukkan ke dalam galon, tabungannya tuh dalam galon ya. Untuk katanya untuk tabungan umroh ya. Dia taruhlah galon itu di belakang kulkas. Ya, katanya hanya dia malaikat Jibril dan Allah yang tahu bahwa di belakang kulkas itu ada galon dan ada duitnya gitu ya. Jadi dia inilah ya guys ya, dia masukkanlah duit untuk ibadah umroh. Tahu-tahu beliau cerita ke saya, ini cerita asli teman-teman ya. Ustazah, iya. Jin itu tuyul itu ada nggak? Aku bilang belum tahu juga aku belum pernah pula kenalan sama si tuyul itu. Kenapa emangnya Bu? Jadi begini saja. Saya umroh setiap pengen umroh. Lalu saya masukkanlah uang itu ke dalam tempat galon gitu ya. Dia taruh di belakang kulkas. Dia yakin 100% tidak ada orang yang tahu kecuali dia, Allah dan malaikat Jibril. Nah itu ya. Rupanya hilang guys. Galon-galonnya hilang guys. Dan dia menuduh tuyul. Kasihan kita dengan tuyul itu guys. Itu tidak mungkin tuyul teman-teman ya. Kan saya udah sering bilang sama teman-teman ya. Yang ada tuh cuman iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat, khannas dan netizen. Cuman itu aja adanya guys. Tuyul tuh nggak ada teman-teman ya. Aku jadi teringat lagi candaanku tentang hantu. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, itu orang itu ya, bukan tuyul ya. Kasihan kita nengok tuyul itu. Udahlah, nanti dimintanya pula kita pertanggungjawaban dia umil hisab karena kita menggosipkan dia. Zakat penghasilan dikasih ke anak, ndak boleh lah. Anak itu tanggung jawab kita. Iya, iya. Kenapa netizen? Kalau enggak bayar fidyah itu sama kayak ganti puasa, dia sampai Ramadan tahun depan. Ya, halo Mbak Fauzia, tadi ada nanya kunut itu kalau nggak kunut gimana? Ustazah percaya adanya tuyul. Aku pula yang dibilang percaya. Janganlah guys, teman-teman dengerin sampai akhir lah, jangan dikrop-krop lah. Sedih aku nanti. Aku bilang tuyul tuh nggak ada, yang ada tuh cuma netizen. Nggak ada tuyul, yang ada tuh jin teman-teman ya. Apa tadi kamu bilang kunut ya? Kunut itu Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh, tetapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Jadi kalau teman-teman tidak pakai kunut nggak apa-apa, tapi tetap baca Al-Fatihah ya. Menunda sholat karena disuruh ibu masih boleh karena itu wajib ya. Jadi gini, misalnya buat peradangan usus ada nomor 23 nanti madunya. Wah ini pada nanya madu. Ya siap ya, sebentar lagi ada madu ya teman-teman ya di etalasenya. Jadi gini ya guys,
kita kan ada dalil ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Salah satunya adalah alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai ini gimana ini? Lalai ini maksudnya adalah ketika berbenturan yang mubah dengan yang wajib, dia dulukan yang mubah. Itulah contoh. Kita mau sholat, datang tamu. Nyambut tamu kan wajib juga. Kita sambut dulu, kita tunda sholat, itu boleh. Misalnya lagi, kita kan dalam kondisi mau sholat, tahu-tahu suaminya manggil, dek pijitkan dulu dek, pijitkan suami dulu, itu boleh. Ya, Mbak Mawaddah usus nomor 23 nanti ya. Tapi kalau kita menunda sholat karena ngopi, karena santai, itu yang lalai ya. Sakit mah boleh Mbak Ai nomor 23 nanti madunya ya. Madu. Baca Quran bagusnya dari awal apa diterusin bulan puasa? Tergantung kalau teman-teman ingin gitu ya mengkhatamkan Quran selama Ramadan, maka teman-teman boleh ulang dari awal. Jadi 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Nah berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Kalau ingin khatamkan Quran dalam Ramadan, maka mesti usahakan diulang dari awal. Ditangguhkan dulu bacaan lamanya. Tapi kalau tidak ingin khatam, ya silahkan dilanjut aja. Oke? Kalau sedekah subuh, dibelikan makanan untuk orang yang di masjid, boleh. Guys, sedekah itu adalah apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah. Apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah. Ya, jadi boleh yang namanya ngasih traktir teman, itu boleh, ngasih makanan kucing itu boleh, gitu ya. Oke, semoga bisa ya. Iya, siap. Beri pencerahan bagi orang yang masih pacaran saat puasa. Woi, ande-mande. Pacaran itu dilarang bukan cuman di dalam Ramadan, di luar Ramadan dilarang juga. Jadi jangan pacaran. Ramadan kita break dulu ya. Sampai kapan? Sampai 1 Syawal. Nanti setelah itu kita lanjut ya. Enggak kayak gitu. Pacaran itu tidak boleh di dalam dan luar Ramadan. Hai ibu-ibu semuanya, anak tuh jangan disuruh-suruh pacaran lagi. Alasannya biar dapat jodoh. Jangan. Laki-laki yang baik dia tidak akan seperti itu sama anak kita. Ya, jadi enggak gitu juga konsepnya ya. Bikin piti pacaran deh. Pacaran itu dilarang bukan cuma dalam Ramadan. Ustazah selama Ramadan gak boleh gosip. Bukan cuma dalam Ramadan gak boleh gosip, dalam dan luar Ramadan. Ya. Madunya mantul, mantap kan? 81.000 1 kilogram madu langsung didapat dari petaninya. Masya Allah. Udah ribuan yang terceo, mendekati udah lebih dari 3.000 ya teman-teman ya. Baru aja beberapa hari. Kalau sudah bayar puasa aja Mbak Rati ya. Iya gitu teman-teman. Hitungan zakat penghasilan gimana? Minimal 6,8 juta penghasilannya. Wajib zakat. Halo Mbak Melisa, 2,5% ya. Pacaran sama dan sebanding dengan selingkuh ya Zah. Selingkuh itu lain tuh guys. Kalau pacaran itu na'udzubillah, kalau dia berzina itu namanya zina muhsan. Dia dirajam 100 kali. Ya, boleh Mbak Wadah, boleh mau madu, boleh ya. Asma nomor 24, ya usus nomor 23, ya. Tapi kalau dia sudah punya suami, punya istri dan dia selingkuh, itu zinanya zina muhsan, rajam sampai mati, ya. Halo Mbak Aisyah. Iya. Mbak Kiwil, kalau kita mau sedekah Quran atas nama ayah yang meninggal tapi masih ada hutang banknya boleh teman-teman, gak ada hubungannya ya. Yang penting nanti hutangnya dibayar, sedekahnya dilakukan nanti, kecuali kalau hutangnya gak dibayar tapi sedekahnya tetap dapat pahala. Pengen CO madu tapi nggak bisa, madunya mantap. Madu buat mah nomor berapa? Madunya keren guys ya, Masya Allah ya. Ini tim madu semuanya nih ya. Oke, boleh ya, nanti kita buka. Kayaknya harganya masih di harga 81.000 1 kilogram madu. Tadi temanku ke supermarket ya, langsung dia foto harga madu di supermarket ya. Itu cuma 500 gram itu sampai 128.000 dan itu udah
campuran kayak gitu ya. Lebih baik teman-teman yang original, insya Allah langsung dari petaninya ya. Oke, tapi bukan aku yang manennya. Jangan teman-teman, kami mau beli madu dah. Zakat syaratnya ustazah yang panen. Mending enggak usah beli ya guys ya. Mending enggak usah daripada aku sengat lebah guys. Jadi oke, Zah kalau sampai rumah setelah pergi bisa jamak kosor maksimal 3 hari. Betul sekali, maksimal 7 hari ya. Oh, berarti Mbak Nita nomor 23 ya, gitu. Ada kemarin sengat lebah aku nanti. Lawa ya. Ada jerawat aja satu orang nebo, apalagi sengat pula. Belinya gimana? Di keranjang kuning aku teman-teman ya. Sebentar lagi aku munculkan ya. Cara belinya gimana? Boleh. Wah, teman-teman asam lambung nanti nomor 23 ya. Oke, Mbak Titi, Mbak Iva, Mbak Sri, Mbak Melisa. Ya, jangan beli kalau aku harus pula. Ada, nafsu makan ada nomor 23. Sengat lebah. Iya, boleh teman-teman yang mau madu tunggu sebentar ya. Nanti aku jelaskan, tinggal CO aja. Madunya mantap, insya Allah, insya Allah. Rasa jangan dikhawatirkan, originalitas jangan dikhawatirkan. Insya Allah langsung dari petaninya maka dia murah ya. Dia nggak masuk toko. Kalau masuk toko nanti dia lebih mahal ya. Tinggal puasa tapi tidak sholat gimana? Puasanya sah, tidak sholatnya berdosa. Masalahnya adalah dosa meninggalkan sholat lebih tinggi daripada puasa Ramadan. Nggak cuan juga dia guys. Ya, madunya mantap siap. Alhamdulillah madunya enak, mantap. Thank you teman-teman testimoninya. Mantap guys, aku aja pede menampilkannya guys. Oke, pakai sendok besi minum madu tuh nggak apa-apa teman-teman. Minum madu pakai sendok besi nggak apa-apa teman-teman. Cuma nanti madu tuh kan keras, lama-lama sendoknya cepat rusak gitu aja. Ada orang tua yang paham kalau pacaran itu dosa, tapi mengizinkan anaknya pacaran. Al-wasilatul haram. Yang menghantarkan dan mengizinkan dan mendiamkan keharaman adalah haram. Oke, wahai pengumuman. Para orang tua di kanal ini, jangan malah menyuruh anaknya pacaran ya. Jangan ya teman-teman ya. Buku Quran per juz, siap, thank you ya teman-teman ya, udah sampai ya, Masya Allah. Pemberian uang dari anak ya tidak wajib zakat ya. Waktu sehabis sholat tahu-tahu keluar haid, gimana? Ya nggak apa-apa, abaikan aja. Madu spill, boleh sebentar lagi ya teman-teman ya, jam 9 kurang tipis ya. Aku spill, tenang aja. Madunya yang belum sampai ditunggu aja. Yang belum CO madu, CO besok langsung dikirim. Bisa diminum 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi, atau 2 sendok makan berbuka, atau 2 sendok makan sahur pakai air putih hangat. Biasanya aku ada madu tapi tadi udah habis, jadi nggak ada. Ya kan? Radang tenggorokan ada nomor 24 ya. Campur air hangat bagus, campur teh kopi bagus. Enak rasanya, insya Allah. Teman-teman gak bakal nyesal beli majunya, insya Allah. Ya, oke. Kurma belum ada, aku belum tersambung sama tokonya. Setelah tahajud tidur lagi, bangun sholat subuh, apa boleh Ustazah? Boleh dah, boleh guys. Iya ya, boleh ya teman-teman ya. Madu kalau sudah dibuka sebenarnya nggak ada expirednya. Cuman dari BP POM tetap semua makanan, minuman, skincare harus ada expired lebih kurang 2 tahun. Tapi janganlah 2 tahun menghabiskan madu 1 kilo guys. 2 tahun bisa menghabiskan madu 2 tahun 1 kilo. Ditengok aja, ditatap, udah minum pagi, tatap aja guys, terus dilaminating, jadi pajangan, itu bisa 2 tahun guys, ya 2 tahun. Wah ini madunya enak teman-teman, serius, aku mantap ya. Puasa apa bisa diterima kalau tidak sholat? Puasanya diterima, tak sholatnya berdosa, ya. Oke, ketawa. Oke, oke. Mau tanya, teman saya punya utang. Tapi orangnya udah meninggal, gimana caranya membayarnya? Bangunkan dia. Enggak ya. Kalau dia punya hutang, orangnya udah meninggal, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya hutang kepada si fulan 1 juta. Dengan 1 juta ini, lunaslah hutang saya kepada si fulan. Ya, madu original tidak ada expirednya. Cuman dari BP POM tetap harus ada. Madunya bisa dicampur ke jus, bisa campur ke teh, bisa campur kopi, air hangat, campur perasaan, boleh semuanya. Madunya boleh teman-teman. Madunya cuma 81.000 1 kilogram madu. Wah ini original nih. Ini gas dari perut lebahnya. Langsung diambil dari petani, dari lebah. Dipanen dari lebah, masuk sini, langsung dikirim ke rumah netizen. Langsung datang paket, terimalah madu tuh guys. Minum langsung juga nggak apa-apa. Ya, wasir nanti nomor 25 ya. Oke, sejak kapan Zah random kayak gini? Capek aku ngakak terus. Oh ya, sejak micin ada. Maaf Ustazah, dalam hadis
bukannya banyak tentang siksa kubur. Kenapa dalam video anti tidak percaya dengan azab sisa? Hah? Aku tidak percaya dengan siksa kubur? Wah, apakah ada videoku yang dipotong, Hasan? Oke, bentar ya. Tuh. Maaf Ustazah, dalam hadis bukannya banyak tentang azab kubur. Kenapa anti tidak percaya dengan siksa kubur? Masa iya saya nggak percaya dengan siksa kubur? Apa ada lagi video saya yang dipotong? Teman-teman, bukan nggak percaya dengan siksa kubur, teman-teman ya. Tetapi dalil tentang di kuburan itu yang disiksa apakah jasadnya, apakah ruhnya, apakah jasad dan ruhnya. Nah, itu yang jadi masalah, teman-teman. Itu yang nggak ada dalilnya. Masa nggak percaya dengan